Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali di program yang dinanti-nanti pemirsa, program kesayangan kita yaitu The Show, Sharing Online with Ustadz Rifki Ja'far Thalib. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar bulan Syawal ini Ustadz? Walhamdulillah Syawal berjalan dengan lancar. Walhamdulillah, semoga Allah terima puasa kita 6 hari Ramadannya semua sama Allah diterima. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan malam hari ini kita kembali Ustaz dalam program The Show setelah sekian lama libur. Mungkin puasa kita cuma sekali ya Ustaz waktu itu ya. Satu kali aja. Satu kali untuk menyambung Ustaz, agar tidak terputus nih program ya. Ini kasihan para pemirsa nih. Waktu kita posting tuh udah, oh program yang dinanti Ustaz. Antusias. Ya Masya Allah antusias. Pemirsa ini yang selalu kita rindukan Ustaz. Karena kita sendiri juga ingin menebar sebanyak-banyaknya manfaat Ustaz. Dan semoga ini juga menjadi amal kita Ustaz ya, untuk senantiasa menebar manfaat, berbagi kebaikan kepada seluruh pemirsa. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita hadir kembali dengan tema yang tidak kalah menarik seperti sebelumnya, yaitu istri setenang malam. Masya Allah. Ini terus terang Ustaz, karena biasanya yang bikin judul kan bukan Ana ya. Ya biasa antum yang ngereng-ngereng judul, ana yang pusing cari materi. Malam ini hostnya yang bingung ya. Sampai biasanya ana yang tanya ke beliau pemirsa, ini judulnya arahnya mau kemana gitu. Beliau jelasin, saya cari materi. Malam ini saya nggak perlu tanya arahnya kemana, karena judul dari saya sendiri dan terinspirasi dari sebuah buku yang dituliskan oleh Al-Ustadz Al-Fadhil Budi Ashari, hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu, amin ya rabbal alamin. Ini saat ketika istri saya baca judulnya, ini sempat salah baca. Apa katanya? Istri setengah malam. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Berarti setengah berikutnya bukan istri ya. Antum jangan bikin masalah ya. Ini kita perdana ini ya setelah bulan Ramadan. Jangan macam-macam ini sama pemirsa saya. Iya, istri setengah malam. Astaghfirullahaladzim. Baik, kali ini pemirsa kita hadir kembali dengan line interaktif. Jadi nanti pemirsa bisa langsung gabung melalui line telepon yang seperti beberapa waktu lalu kita juga lakukan ini, tapi sempat ada kendala teknis sehingga sempat libur panjang untuk line interaktif. Alatnya sering ketinggalan. Jangan buka aib Ustaz. Baik, line teleponnya silahkan dicatat atau mungkin operator bisa tampilkan di komentar YouTube ya, komentar YouTube maupun fanpage Ngaji Bareng Ustadz Rifki Ja'far Thalib, bisa dipin nanti, yaitu nomornya di 081 334 372 992. Kami ulangi kembali, 081 334 372 992. Nah nanti kita akan terima line telepon ini setelah pemaparan materi dari Ustadz, mungkin sekitar 50-an menit sampai 1 jam Ustadz ya. Setelah itu kita akan terima line telepon, dan juga silahkan bagi yang berkenan untuk menyampaikan pertanyaan melalui kolom komentar YouTube, silahkan dituliskan. Dan juga bagi pemirsa fanpage Facebook Ngaji Bareng Ustadz Rifki Ja'far Thalib. Tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung mulai acara pada malam hari ini, The Show, Sharing Online with Ustadz Rifki Ja'far Thalib. Tafadhol Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair kepada Al-Akh Abu Shanum atas apa yang telah dibukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Amin ya rabbal alamin, amma ba'du. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, puji dan syukur alhamdulillah kembali kita haturkan kepada Allah
dan senantiasa kita haturkan hanya untuk Allah, atas semua limpahan nikmat yang Allah karuniakan, atas semua kesempatan yang Allah berikan, dengan ketetapan iman dan Islam yang Allah takdirkan untuk kita, maka kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat itu. Kemudian berikutnya salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah dan tuntunan dari Nabi besar sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Pemirsa yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kami perlu bercerita sedikit ketika kita jalan-jalan kemarin di bulan Syawal ya, dengan niatan kita mau silaturahim dengan beberapa teman, dengan beberapa asatidzah yang sempat kita kenal. Itu ternyata rata-rata di antara teman-teman yang kita kunjungi, masjid-masjid yang kita diberikan kesempatan untuk mengisi pengajian di tempat-tempat itu rata-rata yang ditanyakan acara Senin malam Selasa, yaitu acara The Show. Katanya, Ustadz, itu kajian keluarganya kami tunggu. Ustadz, kajian keluarganya kok kenapa tidak istiqomah? Ustadz, kenapa kajian keluarganya senantiasa terhenti? Nah, ternyata antusiasme yang luar biasa ini mudah-mudahan menjadikan kami semakin semangat, menjadikan kami senantiasa istiqomah. Dan kita berdoa kepada Allah semoga setiap pencerahan yang kami berikan bersama teman-teman sayap dakwah organizer dan rekan Madani TV ini senantiasa memberikan kebaikan kepada pemirsa sekalian. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian di malam hari ini kita mengambil tema istri setenang malam. Bukan kita setengah lihat, ya? Bukan setenang malam ya. Ya? Tenang itu kan nuansa hati yang menjadikan kita itu nyaman, menjadikan kita itu senantiasa merasa berada di suatu keadaan yang kita nggak perlu cari ke tempat lain karena kita mendapatkan itu di istri kita mendapatkan itu di rumah kita. Nah, istri setenang malam ini kita perlu menyampaikan karena ini termasuk amanah ilmiah. Amanah ilmiah itu menyandarkan ilmu kepada orang-orang yang memang kita mengambil ilmu darinya. Ini terinspirasi dari tulisan sebuah buku yang ditulis oleh Al-Ustadz Al-Fadhil Budi Ashari hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu, yang beliau menuliskan tentang istri setenang malam itu menjadikan kami ini merasa ini nampaknya perlu disampaikan kepada pemirsa dengan gaya kami, dengan gaya kita di The Show ini. Nah, maka untuk membuka acara di malam hari ini, kita akan kembali meminta kepada Al-Akh Abu Shanum untuk mengawali acara kita. Semoga semakin mendatangkan keberkahan dari Allah, semakin mendatangkan rahmat dan ketenangan dari Allah. Kita meminta kepada Al-Akh Abu Shanum untuk membacakan 4 ayat Al-Quran. Yang pertama dari surah Ar-Rum pada ayat yang ke-21. Kemudian yang kedua dari surah Al-Qasas mulai ayat yang ke-71 sampai ayat yang ke-73. Maka kepada Al-Akh Abu Shanum, falyatafaddal mashkuran ma'jura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Dilanjutkan Ustaz? Atau lanjut? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالليل من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Shadaqallahul azim. Jazakumullah khair kepada Al-Akh Abu Shanum. Semoga ayat yang dibacakan ini benar-benar menjadikan suasana malam hari kita yang penuh dengan ketenangan, penuh dengan kesejukan, penuh dengan kehangatan begitu ya. Ini menjadikan nuansa malam semakin berkah, semakin sakinah, semakin penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, istri setenang malam. Pada ayat yang pertama yang dibacakan oleh Al-Akh Abu Shanum di awal pertemuan kita tadi, pada surah Ar-Rum yang ke-21, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dengan sangat jelas, yang kemudian ayat ini senantiasa dibacakan di setiap acara-acara walimatul urus, di setiap acara-acara pernikahan. Populer banget nih ayatnya ya. Bahkan untuk undangan. Undangan, ya. Itu sampai tukang sablon pun ayat ini punya. Mungkin hafal tukang sablonnya. Bisa jadi hafal gitu kan. Karena nyablonnya itu terus kan, gak pernah ganti. Masya Allah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah. Jadi ternyata pernikahan ini adalah tanda yang Allah gunakan untuk menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa. Artinya nikah ini bukan sesuatu yang kecil, karena dia ayat Allah. Dan tidak ada ayat Allah yang kecil. Kemudian ketika kita melihat ayat-ayat Allah, apa yang Allah perintahkan? Liyadabbaru ayatih. Agar kita senantiasa mendapati ayat-ayat Allah itu kita tadabbur. Di dalam rumah tangga, ketika kita punya anak, ketika kita punya istri, itu terus diapain? Ditadabbur, diselami makna-maknanya. Nah, kemudian Allah Ta'ala firmankan, litaskunu ilaiha, agar kalian mendapatkan apa? Sakinah. Sakinah itu ketenangan. Nah, artinya di dalam rumah tangga ini yang paling dicari oleh seorang laki-laki, karena kita jelaskan dulu ayat ini ya. Ayat ini fi'il litaskunu, kata kerja litaskunu, fa'ilnya, pelakunya, jadi subjeknya ya. Subjek dari ayat supaya kalian mendapatkan ketenangan, itu pelakunya adalah laki-laki. Dan objeknya, siapa yang akan mendatangkan ketenangan itu? Istri. Nah, berarti objek dari ketenangan itu dalam tanda kutip yang bisa mendatangkan ketenangan sebagai tempat untuk para suami mencari ketenangan itu siapa? Istri. Istrinya.
Nah, berarti di sini fungsi terbesar dari seorang istri di dalam pernikahan yang diinginkan oleh suami. Ingat, bukan diinginkan oleh orang tuanya, Iya. bukan diinginkan anaknya, bukan diinginkan teman sekantornya, tapi fungsi terbesar seorang istri yang diinginkan suaminya itu istri yang mendatangkan ketenangan. Nah ini Ustaz, sedikit ya Ustaz. Dulu jadi teringat Ustaz, masalahnya itu? kan tadi subjek dari yang mencari ketenangan ini kan seorang laki-laki. Laki-laki, subjeknya, ya, calon pelakunya. suami ya, Iya, sebelum betul. menikah kan calon suami. Dan ini kami banyak menyaksikan Ustaz, dulu itu kan tahun berapa ya, mungkin tahun 2000-an begitu Ustaz ya. Ya. Itu ketika saya masih SD itu kan ada teman-teman yang mungkin sekarang mungkin waktu itu usia 25-an, itu kan banyak anak-anak muda yang cangkruk atau nongkrong di perempatan. Ah, Nah, ya, di perempatan. Nongki. Nongki. Mungkin mini juga. Minum. Minum ya, minum kopi, Minum teh. Gitu. kalau gelasnya kecil kan mini. Jadi Iya. jadi Kacau antum ya. Anak padahal ceramah mau serius malam ini ya. jadi Ustaz, Terus kebanyakan dari mereka ternyata Ustaz, itu setelah mereka itu menikah, entah menikahnya karena emaknya sudah atau ibunya sudah terus ngomelin kapan nikah, wis nikahlah nanti biar hidupmu tertata begitu. Iya. Ternyata betul, sebagian besar dari mereka itu setelah menikah malah rajin kerja dan hidupnya tenang, nggak nongkrong lagi. Ya. Nah ini apakah nanti ada hubungannya dengan ini Ustaz? Tentu. Nah, Karena tidak mungkin bisa kita ini keluar dari ketetapan yang Allah tetapkan, atau arti kerennya sunnatullah. Nggak mungkin bisa. Allah bilang nikah untuk cari ketenangan. Berarti kalau ketika kita menikah ketenangan itu tidak muncul, ada yang salah dengan pernikahan kita. iya. Terutama untuk istri. Ini mohon maaf ini. Jadi malam hari ini kita mau lebih berbicara pada sisi istri, karena juga tidak kita pungkiri banyaknya kerusakan dalam rumah tangga karena istri yang tidak mampu memunculkan ketenangan di hati suami. Dan pemirsa perhatikan. Sekali lagi. Pemirsa perhatikan. Istri yang sok memata-matai suami dan kemudian dia mendapatkan sesuatu yang buruk dari suaminya, hasil kerja keras dia memata-matai suaminya, hampir semua rumah tangganya rusak. Berujung dengan perceraian. Dan seorang istri yang menerima apa adanya, bukan bodoh. Bukan dia kemudian saya dibodohin nih sama suami saya, bukan. Tapi dia lebih merasa kalau saya tahu terus endingnya apa? Sementara ketika saya bertahan, minimal saya punya suami, rumah tangga saya utuh, anak-anak tenang. Jadi istri itu ada bukan untuk memata-matai suami. Istri itu ada bukan untuk kemudian senantiasa kamu di mana, dengan siapa, Semalam berbuat apa? kok jadi kayak lirik lagu ya. Dan itu bukanlah istri. Itu bukan istri. Istri itu adalah seorang istri yang senantiasa mendatangkan ketenangan dimanapun suaminya, apapun keadaan suaminya, bersama siapapun suaminya. Nah, itu yang paling dicari oleh seorang suami dari pernikahannya. Nah, maka tentu dari sini ayat yang mengatakan pernikahan itu agar seorang suami mendapatkan ketenangan dari istrinya, ini ternyata di dalam Al-Quran, ketenangan litaskunu ilaiha itu ada pada dua objek. Objek yang pertama istri, objek yang kedua waktu malam. Masya Allah. Dan kita ambil satu ayat saja tadi. Padahal ayatnya ada 3 sebenarnya. Atau kalau mau lengkap ada 4. Yang pertama tenang karena istri. Yang tiga berikutnya itu tenang di waktu malam. Berarti Allah Ta'ala ini seakan-akan menggambarkan adanya kesamaan. Atau kita terima dulu biar seru, ahlan wa sahlan. Udah lama kita gak terima interaktif ya. Nanti, Ustaz, Gak apa-apa. materinya. Baik. Soalnya materinya belum nanya Gak apa. apa-apa udah. Baik. Halo, assalamualaikum. 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 Sepertinya kesusahan sinyal nih Ustaz. Nanti. Iya. Jadi gini Ustaz, sebelum kita lanjutkan dulu aja materinya supaya hype-nya dapat, nggak terpotong gitu. Iya. Dan kita juga sampaikan juga kepada pemirsa, mohon ya pemirsa, mungkin ini nanti akan mengupas sedikit, mayoritas materinya adalah soal istri, tapi bukan berarti ini mendiskreditkan istri.
Ini Oh iya, kita sedang dengan- mengupas Dengan jelas dengan dong. jelas harus karena Kita ini sudah punya muncul istri, masa pertanyaan. kita- oh bagaimana? Sebenarnya, ya. Sudah ada yang nggak Apakah terima? harus istri? Wah, ini kan sudah materi belum selesai baru 5 menit. Ini kita sudah mendapatkan Ini padahal baru kali ini kita baru coba kali ini. mengorek istri ya. Padahal biasanya senantiasa suami loh. Ya. mayoritas suami. Mungkin Masya bisa Allah. dicari Dicek. ya kita the show ini mayoritas kita ngubah suami. Iya, mencuci suami pakai pemutih. Dan jangan khawatir, insya Allah minggu depan kita umbah lagi suami ya. Enggak, saya enggak mau. Enggak ya? Oh, enggak mau Gantian sih. kita sekarang mau ngupas istri aja. Nah, udah, kita Oke. lanjutkan pemirsa. Jadi, tolong untuk interaktifnya sementara ditahan terlebih dahulu. Nanti insya Allah setelah 20 menit ke depan ya. Ya. Nah, begini pemirsa. Objek yang pertama dari ketenangan yang tentu semua manusia cari kan. Orang kaya. Kenapa sih kaya? Karena kepingin tenang. Orang harus sekolah pinter. Kenapa sih pinter? Karena dia beranggapan kalau saya pinter nanti hidup saya tenang. Orang itu harus sehat, olahraga tiap pagi, jaga makanan. Kenapa? Karena dia menganggap kalau sehat dia bakal tenang. Jadi semua inti dari apa yang dicari oleh manusia di dunia ini adalah ketenangan. Nah, sementara Allah katakan objek dari ketenangan dalam Al-Quran ada dalam 4 ayat. Ayat yang pertama, objek dari ketenangan itu yang bisa memunculkan ketenangan itu adalah istri. Sementara 3 ayat berikutnya ini adalah waktu malam seperti dalam Al-Qasas 73. Yaitu litaskunu fi, agar kalian kemudian mendapatkan ketenangan di waktu malam itu. Nah, berarti perhatikan pemirsa. Apabila Anda ingin menghadirkan ketenangan di dalam hati suami, maka para istri harus memerankan dirinya selayaknya dia adalah malam hari. Nah, sekarang kita kupas apa di malam hari itu yang perlu dimiliki oleh seorang istri agar suami benar-benar merasakan kenyamanan, ketenangan, tidak perlu berpindah ke lain hati, tidak perlu kemudian mencari ketenangan di tempat yang lain lagi, karena semua yang dia cari dari ketenangan-ketenangan itu telah dia dapatkan dari istrinya. Insya Allah. Yang pertama. Yang pertama. Catat Allah pemirsa, Subhanahu- pemirsa, catat pemirsa. Nah, ini Ustaz kepotong lagi. Semoga nggak hilang moodnya. Lah, ini malam hari ini saya siap banget ini materinya. siap. Luar biasa. Mateng ya, Ustaz, ya? Ini dua, Insya Allah. 2,5 jam juga lanjut kita. Pemirsa ketiduran, oke. Tenang pemirsa Madani TV ya. Begini. Yang pertama, wa ja'alal laila libasa. Allah jadikan malam itu sebagai apa? Pakaian. Arti pakaian itu apa? Menutupi. Iya kan? Menutupi kemaluan, menutupi aurat, menutupi aib. Nah, maka ketika Allah katakan malam itu Allah jadikan libasa, pakaian untuk kita, sementara kita cari istri yang istri itu setenang malam, maka seorang istri yang harus benar-benar menjadi pakaian untuk suaminya. Perhatikan istri. Suamimu tidak senang ketika engkau curhat tentang dirinya ke orang lain. Karena suamimu ngerti akhirnya orang lain tahu kelemahan dia, aib dia, dan terbongkar kehormatannya. Betul nggak? Misalkan istri antum nih, na'udzubillah, mudah-mudahan tidak ya. Cerita tentang Abu Shanum itu kalau di rumah cuek. Tapi curhatnya ke orang lain. Akhirnya orang lain ini mengetahui bahwa antum ini ternyata nggak seperti di layar kamera Madani TV. Masya Allah. Coba, setelah antum tahu ternyata istri antum curhat ke orang lain tentang kekurangan antum, dan antum akhirnya tahu, merasa mangkel nggak kepada istri yang seperti itu? Iya. Kecewa terus. Coba. Gregetan. Sementara istri Ya. kita alasannya apa? Lah saya nggak punya teman cerita. Lah saya nggak pernah didengerin kalau cerita. Lah saya Lah. Dalam keadaan suaminya udah ilfil udah. Loh, kamu seharusnya menjadi pakaianku. Kenapa justru engkau membuka pakaian itu dan engkau tampakkan aibku di hadapan orang lain? Nah, maka yang kita inginkan itu istri setenang malam yang betul-betul istri itu menjadi kuburan dari aib suaminya. Antum tahu kuburan? Kuburan dari aib suami. Kita tahu ya, manusia ketika dikubur itu kan sebagian jasadnya menjadi bangkai. Iya. Dan bangkai itu aromanya bagaimana? Menyengat dan tidak enak lah. Menyengat Ya. dan tidak Ya begitulah, anyir macam-macam. iya, aroma ya. yang busuk ya, Busuk. busuk. Tapi ketika dia ditutup dengan tanah kuburan, apakah aromanya keluar? Tidak. Tidak. Nah, itulah harapan kita. Maka istri jangan sok jadi jurnalis. Kadang-kadang dia nggak cerita ke temennya, tapi dia tulis di status WA-nya.
Ya ini status WA, Facebook, Antum tambahin, antum tambahin. apalagi Twitter, kurang apa? Bener. Kalau perlu ditulis dalam bentuk cerpen, dipost di kan banyak itu website. Facebook. Oh, website yang menampung cerita-cerita itu banyak. Ustaz. Termasuk layangan putus itu kan awalnya katanya si istri yang kemudian menceritakan tentang rumah tangganya dan dituliskan di Facebook, akhirnya teman-teman yang share segala macam. Jadi baik apa malah jadi buruk? Ya, buruk, Nampaknya Ustaz. jadi presiden buruk. Ya. Nah kan begitu. Memang dia nggak cerita ke orang lain, dia nggak cerita ke tetangganya, dia nggak cerita ke soulmate-nya, dia nggak cerita siapapun nggak. Tapi kemudian dia tulis di status WA-nya dia, yang kemudian teman-teman ketika melihat dia pasang status seperti itu, apa yang dia pikirkan, yang temennya pikirkan, ini pasti nyerang suaminya nih. Tulisan begini, ya Allah ternyata berat sekali untuk senantiasa sabar. Orang mikir pasti ini sedang curhat tentang siapa? Suaminya. Atau begini, ya Allah sampai kapan aku harus seperti ini? Orang akan mengira, nah coba. Nah ketika suami membaca status yang seperti itu, dia nggak akan senang. Bisukan, selesai urusan, nggak usah dibaca. Yang baca orang lain, Ustaz. Biarin. Emang gue pikirin. Awalap. Nah itu yang pertama. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri kalian pakaian kalian dan kalian pakaian untuk istri kalian. Maka kita saling menjaga. Itu istri setenang malam. Yang kedua, malam itu Allah Subhanahu wa taala firmankan itu tempat untuk kita tidur. Tidur itu apa sih? Istirahat. Menenangkan diri. Menenangkan diri dari lelahnya dunia, dari lelahnya fisik, lelahnya pikiran, lelahnya apa lagi? Lelahnya fisik, lelahnya dunia, lelahnya fisik, lelahnya apa ya? Apa? Lelah semuanya Lelah lah. semuanya ya. Nah, sementara orang itu tidur di waktu siang dan tidur di waktu malam berbeda. Orang tidur di waktu siang, walaupun durasinya panjang, tapi nampak terasa fisik nggak nambah apapun, ya kan? Tapi tidur di waktu malam cukup 3 jam sajalah, tapi kemudian tidurnya itu berkualitas. Itu nampaknya metabolisme tubuh kita sudah kembali sempurna, kayak udah fresh gitu kan, bangun. Nah, itulah bedanya tidur siang dan tidur malam dah. Sementara Allah katakan di dalam Al-Qur'an, wa ja'ala naumakum subata. Apa subata itu? Tempat untuk mengokohkan. Tidur itu mengokohkan, dan tidur di waktu malam yang disebutkan ayat ini. Karena sebelumnya berbicara tentang wa ja'alal laila libasa wa ja'alnan nauma subata. Nah, mengokohkan, maka seorang istri ketika kita minta seorang istri yang setenang malam, itu seorang istri yang betul-betul mengokohkan pikiran suami, mengokohkan kerja keras suami, mengokohkan tenaga suami. Ketika kepala suami tertunduk dengan semua masalah-masalah duniawi, seakan-akan dia udah gak berani bangkit udah dengan semua masalah yang muncul. Tapi ketika dia berada di sisi istrinya, seakan-akan dia istirahat dari semua kepenatan itu, dan kepalanya kembali terdongkak ke atas, dan dia seakan-akan kembali pede. Itu istri setenang malam. Masya Allah. Bukan ketika dia kembali dari mana. Kok enggak WA seharian? Lupa ya sama saya. Store. Storan mana? Storan. Apa storan apa? Bukan storan fulus. Store HP-nya cek. Istri. Astagfirullah, ini pertemuan perdana jangan dirusak ya. Harus bagus. Dan ini saya sampai malam ini dan ini Masya Allah Ustaz, ketika di sini kita bahas bahwa istri itu adalah di mana lelaki itu mencari ketenangan itu melalui istri. Ini kan harusnya bangga Ustaz ya, merupakan sebuah kehormatan besar. Bagaimana dong. Anda ini dicari loh sebagai orang yang membuat tenang gitu. Ini kan sebuah kehormatan begitu loh. Sangat kehormatan, dan ini kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang istri. Antum tahu kisahnya Nabiullah Adam alaihissalam. Allah ciptakan di mana? Allah ciptakan Nabi Adam di mana? Surga. Di surga kan? Bahkan disebutkan Allah ciptakan langsung dengan tangannya. Kemudian Allah sendiri yang meniupkan ruh padanya. Dan di surga, hadirin pemirsa Madani TV, tahu kan surga? Di
Di dalamnya semua yang Anda inginkan oleh Allah diberi. Semua yang menyenangkan untuk nafsu Anda oleh Allah disediakan. Semua yang membahagiakan mata Anda oleh Allah dihamparkan. Semua boleh dimakan, semua boleh dinikmati. Tapi apa? Ketika di dalam surga itu Nabi Adam sendirian dengan semua kenikmatannya, apakah tenang? Tidak. 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 Hanya Nabi Adam nampak kegelisahannya ketika dia belum dipertemukan dengan siapa? Pasangannya. Akhirnya Allah ciptakan apa? Hawa, ibunda Hawa, yang kemudian melengkapi kebahagiaan Nabi Adam. Tujuannya apa? Yaitu tadi, subata, mengokohkan keberadaan Nabi Adam. Nah, maka seorang istri, jadilah seakan-akan ketika suami itu pulang, semua masalah suami itu seperti di ice breaking di hadapan istri. Semuanya langsung cair. Meleleh semuanya masalah. Ketika kepala suami pulang ke rumah Anda dalam keadaan tertunduk karena semua kegagalannya, karena semua masalahnya, karena semua problematikanya di luar rumah sana, ketika dia datang di hadapan Anda, itu seakan-akan kembali kepalanya terangkat dengan penuh semangat. Karena suami perlu sandaran. Kalau cuma sandaran fisik, kursi bisa. Nah, ini. Kalau cuma sandaran fisik, tembok lebih kuat dari istri kita. Kalau cuma sandaran fisik, apa lagi? Pohon Bisa. Bahkan kalau pohonnya bergoyang bisa jatuh buah kan? Mendatangkan manfaat. Tapi yang dibutuhkan suami bukan sandaran fisik. Yang dibutuhkan suami apa? Sandaran hati. Yang ini tidak didapatkan di dalam tembok, tidak didapatkan dari sandaran kursi, tidak didapatkan dari pohon yang kita bisa bersandar. Tapi yang kita butuhkan sandaran hati, yang ketika hati kita bersandar di sana, semangat itu kembali muncul. Itu namanya waja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidur kalian di waktu malam itu pengokoh kalian. Maka kita inginkan istri yang betul-betul mengokohkan. Kemudian, apa sih istri setenang malam itu? Ketika Allah menyamakan litaskunu ilaiha, supaya kalian mendapatkan ketenangan dari istri kalian. Di dalam ayat tentang waktu malam, litaskunu fihi, agar kalian mendapatkan ketenangan di waktu malam itu. Malam itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, itu adalah tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Allah masukkan malam ke waktu siang dan Allah masukkan siang ke waktu malam, dengan masuk di dalam waktu yang perlahan. Artinya apa? Perpindahan antara malam dan siang itu perpindahannya perlahan. Mulai terang luar biasa di waktu siang, kemudian sedikit meredup, mulai gelap dan akhirnya gelap. Karena apabila langsung dari terang tiba-tiba gelap, itu nggak menyenangkan. Atau sebaliknya, dari pekatnya malam, keluarnya matahari itu perlahan. Sedikit demi sedikit dia keluar untuk kemudian menerangi bumi. Nah, sementara waktu malam ini adalah waktu yang Allah katakan menghilangkan panasnya terik matahari. Dengan kesejukannya, dengan keindahannya. Nah, itulah yang kita inginkan dari istri kita. Istri kita betul-betul menjadi penyejuk. Qurrata a'yun. Istri kita yang betul-betul bukan seakan-akan dia matahari. Matahari itu apa? Panas, semangat. Kemudian apa? Begitu panas, semangat, kemudian membakar. Luar biasa lah matahari itu dengan semua yang dimiliki oleh matahari. Tapi Allah katakan istrimu bukan siang. Istrimu malam, di mana dia rembulan, di mana dia bintang, di mana dia kesejukan, di mana dia adalah ketenangan. Nah, maka kalau kita mau lihat langit, jarang orang bilang langit siang itu indah. Oh iya, benar. Tapi yang orang bilang menikmati langit malam. Masya Allah. Dengan bulan itu al-akha Abu Shanum, mulai sabitnya sampai purnamanya semuanya indah. Mulai bulan sabit yang ada 1-2 bintang di sampingnya, ketika bulan itu separuh seperti mata wanita, ketika dia purnama semakin indah. Dan itu yang kita inginkan dari istri setenang malam.
Bagaimana dia ketika kehadiran suami itu betul-betul menjadi istri yang benar-benar mendatangkan keindahan untuk siapa? Suaminya. Mendatangkan benar-benar keindahan. Saya kasih contoh. Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Bahkan sebelum Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul, itu pernah begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Anas bin Malik itu berada di tempat Abu Talib radhiyallahu Abu Talib ya, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Kemudian ketika Rasulullah merasa sudah cukup lama duduk bersama Abu Talib, maka Rasulullah izin, wahai pamanku, aku perlu berjumpa dengan Khadijah. Maka Abu Talib katakan, berangkatlah engkau ke tempat Khadijah. Setelah Rasulullah izin, maka Rasulullah berangkat ke tempat istrinya, ibunda Khadijah. Kemudian Abu Talib itu mengirimkan seorang budak untuk mengintai, dalam tanda kutip, memata-matai apa yang diucapkan oleh Khadijah ketika menyambut suaminya. Apa yang terjadi? Belum Rasulullah ketuk pintu, baru terdengar kendaraannya Rasulullah SAW diparkir di depan rumah. Itu ibunda Khadijah sudah siap membukakan pintu. Coba. Ditunggu satu berarti. Ditunggu. Belum sempat ketuk pintu. Kalau mungkin setelah Islam mungkin belum sempat mengucapkan salam. Sudah ketika suaminya masuk, ibunda Khadijah langsung memberikan ucapan-ucapan yang sangat menenangkan. Ibunda Khadijah mengucapkan selamat datang. Ibunda Khadijah mengucapkan doa-doa yang memberikan ketenangan. Ibunda Khadijah memberikan pujian-pujian kepada suaminya. Dan inilah yang terjadi. Antum tahu, ketika Rasulullah SAW itu kemudian mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hira, kemudian Rasulullah bergegas pulang karena merasa ketakutan, merasa bingung, merasa panik dengan apa yang telah dialaminya. Kan pulang ke rumah ibunda Khadijah. Langsung Rasulullah mengatakan, Zammiluni, selimuti aku. Maka ibunda Khadijah langsung tanpa panjang lebar, langsung mengambil selimut, diselimuti, di suaminya ditenangkan. Kemudian tak berapa lama ibunda Khadijah mengatakan, wahai suamiku, janganlah engkau khawatir, janganlah engkau takut, engkau orang baik. Engkau senantiasa menolong orang yang kesusahan. Engkau senantiasa memberikan kepada para ibnu sabil, para musafir. Engkau senantiasa membantu orang-orang yang terlilit hutang. Engkau senantiasa menyambung tali silaturahim. Maka demi Allah, Allah tidak akan pernah mensia-siakanmu. Coba, yang diberikan apa? Ketenangan ya. Ketenangan. Kata-kata yang menghibur, membesarkan hati beliau. Suami itu tidak perlu dihakimi. Kamu sih pulang malam masuk angin kan. Nah, sekarang siapa yang repot coba? Kamu nggak pakai jaket sih. Nah kan. Tahu LPG habis nggak bisa ngerebus air nih. Nah kan. Mandi pakai air dingin kan. Macam-macam udah. Jadi kita pulang dari penatnya pekerjaan, dari penatnya dunia, dari penatnya jalan raya, dari penatnya beban-beban di tempat kita bekerja, ingin mendapatkan kehangatan dari seorang istri. Nah sudah, itulah kenapa ketika malaikat Jibril alaihi salam itu kemudian datang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, engkau akan didatangi oleh Khadijah. Jadi malaikat Jibril memberitahu kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sebentar lagi istrimu akan datang. Dan disebutkan dia akan membawa apa. Malaikat Jibril sebutkan, dan dia akan membawa ini dan itu. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, apabila dia, yaitu ibunda Khadijah, telah datang, maka ucapkan kepadanya, akri alaiha minallahi assalam. Bacakan untuknya ucapan salam dari Allah. Artinya dalam tanda kutip ya, Allah kirim salam buat ibunda Khadijah. Wa akriha minnis salam.
dan bacakan untuknya wahai Muhammad dariku, artinya dari siapa? Malaikat Jibril, assalam, ucapkan aku juga kirim salam sama dia. Kemudian apa? Wabashirha, beri berita gembira untuknya, bibaitin fil jannah, satu istana yang telah Allah bangunkan untuknya di surga, la sakhaba fihi wala nasab, yang di dalam istana itu, di dalam istana yang telah Allah bangunkan untuk Ibunda Khadijah itu, la sakhaba fihi, tidak ada kebisingan sedikit pun, wala nasab, dan tidak ada kelelahan di dalamnya. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, mengapa Ibunda Khadijah mendapatkan istana yang tidak ada kebisingan di dalamnya. Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Apa artinya? Artinya adalah ketika Ibunda Khadijah hidup selama 25 tahun menemani Rasulullah Muhammad SAW, sekalipun tidak pernah mendatangkan kebisingan di dalam kehidupan Rasulullah. Maka Allah membalasnya dengan apa? Allah membalasnya dengan rumah yang tidak ada kebisingan di dalamnya. Sementara perempuan sekarang bising luar biasa. Kita pergi, dia menjadikan kita bising dengan ponsel kita. Kita di rumah, dia menjadikan bising dengan permintaannya. Kita bekerja, dia menjadikan bising kita dengan permintaan-permintaannya. Sementara Ibunda Khadijah, Allah berikan satu istana di surga yang di dalamnya sedikit pun la sakhaba fihi, tidak ada bising sama sekali. Kenapa? Karena Ibunda Khadijah senantiasa menjaga rumah yang betul-betul menjadi tempat kembalinya suami kepada istrinya. Nah, antum ingetin interaktif sebelum kita lanjutkan dulu ya. Ini belum selesai Ustaz ya materinya? Belum. Masya Allah, ini masih 2 jam lagi. Masya Allah, mantap sekali malam hari Allahumma ini ya. salli ala Muhammad. Masya Allah, Allahumma alaih. Nah, kemudian pemirsa kita segera buka line interaktif Ustaz ya, sambil nanti melanjutkan materi. Antum pemirsa bisa langsung ketik nomor 081 334 372 992. Kami ulangi sekali lagi di 081 334 372 992. Silahkan langsung bergabung di line telepon atau line interaktif tersebut untuk langsung bisa berkomunikasi dengan Ustadz Rifki Ja'far Thalib. Silakan Ustadz. Baik, sambil kita tunggu line interaktif dari pemirsa Madani TV dan pemirsa Sayap Dakwah TV, begitu pula dari rekan Dakta 107 FM Bekasi, begitu pula dari rekan RDS FM 101,4 Solo. Pemirsa yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang wanita setenang malam, di mana wanita ini benar-benar memerankan malam yang sangat sejuk, yang sangat tenang, yang menjadikan suami itu senantiasa menjadikan istrinya sebagai ma'wa. Apa itu ma'wa? Sebagaimana diucapkan kemarin oleh Al-Ustadz Ridwan Hamidi hafizahullah ta'ala, bagaimana rumah itu bisa menjadi ma'wa. Apa ma'wa itu? Ma'wa itu, kita terima. Nampaknya sudah ada telepon yang masuk. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insyaallah. Silakan Bapak, dari Bapak siapa di mana? Dari Bapak Bahrun di Lampung. Ya, silakan Bapak. Ada pertanyaan? Silakan. Ini gimana cara mengasih tahu sama istri ya, masalah kita memelihara jenggot gitu. Ya. Itu aja Pak. Udah gitu aja. Baik. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Lampung ya. Masya Allah. Interaktif pertama setelah sekian purnama tidak ada interaktif. Alhamdulillah kita merasa bahagia sekali. Artinya benar-benar tayangan ini bisa disaksikan, bisa tersampai luas, juga ya. tersampaikan secara luas dalam keadaan kita nggak kemana-mana begitu ya. Alhamdulillah. Nah begini, bagaimana meyakinkan istri tentang suami yang berjenggot? Nah maka begini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus untuk penanya. Yang pertama, yakinkan istri Anda dengan ilmu. Ini poin yang paling mendasar. Jadi tidak ada yang paling meyakinkan atas sunnah berjenggot kecuali
ilmu, tunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjenggot. An-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyunahkan kita untuk memanjangkan jenggot. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Anda berjenggot, maka tentu jenggot itu harus dirawat dengan baik. Agar jangan muncul kesan semakin berjenggot kok nampaknya semakin kurang rapi, tidak beraturan begitu. Bahkan mohon maaf ya, kita sampaikan saja, bahkan sebagian ulama pun membolehkan untuk merapikannya. Agar jangan hilang kesan dari sunnah itu kerapiannya. Sebagian ulama, dan itu ulama yang memiliki ilmu yang tidak perlu kita ragukan, membolehkan untuk dirapikan, disisir, diberi minyak begitu ya, agar tidak memunculkan kesan jorok. Dan yang ketiga, jangan lupa berdoa kepada Allah setelah dinasehati dengan ilmu, kemudian jenggotnya dibikin semakin rapi, semakin indah. Kemudian yang ketiga, doakan. Karena apa yang kita sampaikan itu tidak akan bisa masuk ke hati istri kita kecuali setelah Allah Ta'ala menjadikan apa yang kita ucapkan itu diizinkan oleh Allah masuk ke dalam hatinya. Maka bagaimana caranya? Doakan istri kita. Dan yang keempat tentu, biasakan istri berkumpul dengan perempuan-perempuan yang mengerti tentang sunnahnya berjenggot. Nah setelah itu Anda bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bersabar atas apa yang Anda terima dari istri. Dalam tanda kutip ocehan istri. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Terus bagaimana? Ustadz Ridwan Hamidi tadi. Apa itu? Ma'wa. Ya. Nah, ma'wa. Kemudian beliau mengatakan jadikan rumah itu ma'wa. Ma'wa itu adalah banyak rumah yang kita singgahi kan. Kita singgah ke rumahnya Al-Akh Abu Shanum, saya singgah ke rumahnya Al-Akh Dian, saya singgah ke rumahnya teman-teman Gary semua, bahkan kita ke Bekasi ke rumahnya Pak Heru dan yang lainnya. Bahkan kita main ke Batur, Banjarnegara dengan rumah yang sangat menyenangkan luar biasa. Tapi tetap kembali kita kemana? Ke rumah kita masing-masing. Kenapa kita kembali ke situ? Jawaban dari para ulama, karena di sana ada istri kita. Iya. Kadang kita nggak sadar loh, Ustaz. Karena di sana ada istri kita. Tahu lebah? Iya. Yang dikurung agar teman-temannya kembali mendatanginya siapa? Ratunya kan? Jadi seakan-akan istri itu di rumah kita seperti ratu yang narik anak. Nyari siapa? Ibunya. Suami mencari siapa? Istrinya. Bahkan ketika pun kita telah bekerja jauh keluar pulau, keluar negeri, tetap nuansa pulang ke rumah itu indah apa tidak? Indah. Itulah kenapa rumah kita menjadi tempat yang paling kita rindukan, karena di dalamnya ada sosok istri, sosok ibu yang setenang malam. Nah, sehingga dari itu apabila muncul kesan di rumah kita tidak diharapkan, kita kembali ke sana, bukan tidak diharapkan. Muncul kesan begini, ngapain saya pulang? Bahkan ketika sebelum pulang itu udah terfikir apa? Ocehan istri, intimidasi dari istri, investigasi dari istri. Polisi kalau ngecek tersangka itu apa namanya? Interogasi. Interogasi dari istri. Kenapa nggak begini? Kenapa? Ini udah 2 hari. Stroke. Kok nampaknya mending saya berada di teras bapak ya, teras bapak, daripada kemudian saya pergi ke teras istri. Coba, kenapa itu? Karena istri yang tidak memerankan dirinya sebagai apa? Setenang malam. Kemudian yang berikutnya, malam itu apa sih? Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Waktu malam itu adalah waktu yang paling nyaman untuk ibadah, dan ucapan itu menjadi semakin berkesan. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Aqwamu qila, ucapan lebih tenang di waktu malam. Kemudian ibadah-ibadah lebih nyaman di waktu malam. Maka ketika istri setenang malam, itu istri yang senantiasa menjadikan suaminya tenang beribadah. Bukan kemudian ketika seorang suami beribadah, si istri itu malah mengatakan, oh di masjid terus nampaknya, kapan kerjanya? Kok pengajian terus nampaknya,
Kapan di pasarnya? Nah, wa aqwamu qila, dan ucapan-ucapan yang lebih lurus, lebih baik, lebih menyenangkan. Nah, maka istri itu adalah pendorong terkuat suami di dalam ibadahnya. Tenangkan suamimu agar dia senantiasa mentaati Allah di dalam ketenangan ibadahnya kepada Allah. Dan ucapan-ucapan dari istri itu adalah wajib ucapan yang setenang malam. Cara mengingatkannya pun adalah cara mengingatkan yang setenang malam. Saya kasih contoh. Nabiullah Zakaria alaihi salam itu kan berdoa kepada Allah agar Allah berikan kepadanya keturunan. Dalam keadaan usianya yang sudah tidak lagi muda. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat usianya sudah sampai 80 tahun, yang kemudian untuk seorang laki-laki nampaknya, mohon maaf ya dengan bahasa kita, mungkin sudah sel spermanya sudah tidak subur sehat, lah ya. tidak subur lagi. Dalam keadaan istrinya Aqim itu sudah dilihat oleh orang-orang yang mengerti sudah mandul, sudah nggak bisa punya anak. Tapi ketika Nabiullah Zakaria terus berdoa, apa Allah katakan? Salah satu jawaban dari doa Nabiullah Zakaria alaihi salam, Allah katakan wa aslahna lahu zaujah. Kami perbaiki istrinya. Apa penafsiran para ulama? Yang pertama, Allah sembuhkan kemandulannya. Kami perbaiki istrinya. Wa aslahna lahu zaujah. Kami perbaiki untuknya istrinya. Penafsiran yang kedua, yang ini juga ditafsirkan oleh para ulama mufassirin. Apa? Kana fi lisaniha tul. Kana fi lisaniha tul. Istrinya Nabiullah Zakaria alaihi salam itu di awal-awalnya itu lisannya itu panjang. Apa artinya lisannya panjang? Tidak pernah berhenti berbicara. Banyak ngomong, dalam keadaan ucapannya mungkin mengandung perkara-perkara yang kurang pantas untuk diucapkan, begitu ya. Maka wa aslahna lahu zauja, kami perbaiki istrinya. Itu apa yang terjadi di sana? Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan istrinya Nabiullah Zakaria alaihi salam lisannya menjadi lisan yang baik. Dan kita ingin istri yang seperti itu kan. Istri yang tidak nyerocos seperti wartawan ketika mewawancarai Presiden Jokowi, sampai Presiden Jokowi nyerah loh. Itu apa itu? Ah, lari. Itu saking beratnya pertanyaan-pertanyaan, dan kita nggak mau kan seperti Pak Presiden Jokowi yang kemudian tak kabur pergi meninggalkan. Maunya menjawab yang tenang gitu ya Ustaz ya. Kita nggak perlu terserang. Kita nggak pengen, karena orang itu normalnya ketika diserang pasti ada apa? Mempertahankan diri. Kan? Ya. Dia ingin survive, dia ingin mempertahankan diri, dan cara mempertahankan dirinya mungkin dengan bentakan, dengan hardikan, dengan meninggalkan, dan itu sesuatu yang tidak kita inginkan di dalam rumah tangga kita. Dan kemudian yang berikutnya, antum ingetin sekali lagi pemirsa yang akan masuk ke line interaktif, untuk bisa masuk ke line interaktif agar kemudian bisa langsung berdiskusi dengan kita di malam hari ini. Baik, sebelum Ustadz melanjutkan materinya, mungkin kurang sedikit lagi Ustadz mungkin ya. Iya, sudah berapa poin aja. Mungkin? Sudah nggak terhitung, udah saya nggak ngitung sih. Oh iya, mungkin 1 atau 2 poin lagi. Iya. Maka kami ingatkan kepada pemirsa untuk mencatat nomor interaktif agar nanti segera bisa langsung berkomunikasi dengan Ustadz Rifki untuk menanyakan hal-hal yang perlu ditanyakan, yaitu di nomor 081 334 372 992. Kami ulangi lagi di 081 334 372. Oh, 376. Oh, Masya Allah. Salah rupanya ini. Diulang. Ya. 081 334 376 992. Ini yang broadcast, saya baca yang di broadcast ini. Pantesan ya. Oh iya, ini keliru. Mohon maaf pemirsa. Baik, silakan dari awal sudah diperbaiki di nomornya. Ya, kami perbaiki di 081 334 376 ya, 376 992. Kami ulangi di 081 334 376 992. Nah, baik. Ini kami sudah bacakan banyak kali ya, banyak kali nggak terhitung karena ada kekeliruan. Mohon maaf pemirsa. Baik, silakan Ustaz untuk dilanjutkan. Kita lanjutkan lagi. Oh, ada yang masuk Ustaz. Baik. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa sedikit dikeraskan suaranya ya. Ya dari Baik, dari tadi Ustadz dari Lampung tadi nanya lagi, bisa ya Ustadz ya? Bapak dari Lampung. Ya. Ya. Silakan, Ini Bapak. saya mau bertanya ini Ustadz. Ini masalah program KB-nya orang berumah tangga ini kadang-kadang kan bertentangan sama istri sama suami. Yang suami kadang-kadang nggak usah pakai KB. Nah, yang istri kadang-kadang KB dulu. Nah, itu gimana cara kita menangani kayak gitu, Ustaz? Itu yang pertama pertanyaannya. Jadi istri ingin KB tapi kemudian Mungkin suaranya bisa dikecilkan Bapak, cukup televisinya, mendengar suara suara televisinya. Langsung mendengar dari telepon saja supaya tidak delay ya, nyampainya ya, sangat telat. tidak feedback nanti suaranya. Wah, nampaknya terputus. Iya, KB nampaknya ini, Ustaz. Baik. Jadi begini ya. Mengenai istri yang menginginkan KB tapi kemudian suami merasa tidak berkenan. Nah, para ulama menjelaskan dalam masalah ini secara singkat dan praktis ya begini. Tidak ada larangan apabila tujuan dari KB itu bukan untuk menghilangkan kemungkinan hamil, tapi sekedar mengatur jarak kehamilan agar anak itu tidak terlalu rapat yang nanti mengkhawatirkan akan merepotkan ibunya dan yang lainnya begitu. Jadi untuk tertib mengatur jarak. Yang kedua, diperbolehkan pula apabila memang karena alasan medis. Alasan medis itu mungkin karena usia atau karena ada kendala di kandungannya atau ada kendala di fisiknya. Yang apabila dia hamil justru itu akan menjadikan mudarat baginya. Dan semua itu baru boleh dilakukan atas izin dari suami. Berarti perhatikan para wanita, apabila Anda memutuskan KB, maka terlebih dahulu harus ada izin dari suami. Nah, kemudian suami pun harus memahami alasan yang dikemukakan oleh istri. Tidak boleh kemudian keras kepala. Intinya saya nggak mau KB. Tunggu dulu, dengerin alasannya. Siapa tahu memang alasannya adalah alasan yang patut untuk dipertimbangkan. Mungkin alasan kesehatan, mungkin alasan usia. Nah, tapi istri juga perlu paham bahwasannya tidak ingin memiliki anak itu juga sesuatu yang kurang baik. Karena salah satu di antara ciri wanita yang berkah, wanita yang Rasulullah SAW katakan calon penghuni surga adalah dia yang dikatakan oleh Rasulullah al-walud, yang senantiasa subur kandungannya. Dan ketika Anda memiliki banyak anak, mungkin sekarang Anda merasa capek, tapi kelak anak-anak Anda adalah investasi Anda di dunia, dan yang paling penting investasi yang akan mendoakan Anda di alam kubur dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam bissawab. Sudah masuk sesi pertanyaan nih, Ustaz? Ya enggak apa-apa, sambil kalau ada pertanyaan kita jawab juga. Baik. Silahkan pemirsa untuk kembali hadir dalam line interaktif di 081 334 376 992. Kami ulangi di 081 334 376 992. Nah, sementara kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari kolom komentar YouTube Sayap Dakwah TV. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah banyak ini ya yang masuk ini, Ustaz. Baik. Ustaz, afwan, kalau kondisinya terbalik, suami yang malas ibadah dan istri rajin ibadah, mohon jawabannya. Ini gimana nih? Baik. Dan ini pun tidak kita pungkiri perkara yang memang adalah salah satu di antara problematika yang muncul di rumah tangga. Banyak istri-istri yang Masya Allah luar biasa baik, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW, senantiasa berkhidmat kepada suami. Tapi Allah takdirkan untuknya suami yang tidak rajin ibadah. Maka Anda cek, ibadah itu terbagi dua. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Ketika yang ditinggalkan adalah ibadah yang sunnah, maka tidak perlu dicela. Karena mencela orang yang meninggalkan ibadah sunnah seakan-akan menganggap ibadah sunnah itu hukumnya wajib. Nah, tapi ketika yang ditinggalkan adalah ibadah yang wajib, maka Anda perlu terus mengingatkan, menasehati dengan cara yang terbaik. Karena yang sedang Anda nasehati bukan anak Anda,
Yang sedang Anda nasihati bukan murid Anda. Yang sedang Anda nasihati bukan tetangga Anda. Tapi yang Anda nasihati seorang kepala rumah tangga yang wajib dijaga marwahnya, kehormatannya. Maka dengan itu yang pertama, jangan lupa untuk senantiasa dinasehati, dipilih cara dan timing yang pas. Yang kedua, senantiasa diingatkan dengan didekatkan dengan teman-teman yang baik. Yang ketiga, tetap didoakan dan jangan pernah berhenti berdoa. Setelah itu, Anda bersabar untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang dari dua sisi di rumah tangga itu harus saling mengisi. Suami baik, istri juga baik. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Nah, yang terakhir ini Ustaz, yang mungkin dinanti-nanti oleh para emak-emak tadi ya Ustaz. Ya. Apakah harus selalu istri? Ternyata kan ujung-ujungnya ya tetap kita saling mengisi, suami baik, akhirnya istri juga suami baik, istri baik, dan akhirnya kehidupan rumah tangga juga akhirnya selaras. Iya. Namun yang kita tekankan pada materi hari ini adalah bagaimana sih peran istri yang sesungguhnya, atau bagaimana peran utama atau kedudukan atau seperti apa istilahnya, bagian mana sih istri harus mengambil porsi dalam rumah tangga. Iya, Tentu kita kan angkat dulu tapi menciptakan ketenangan. Masya Allah. Interaktif masuk. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dari Bapak siapa di mana? Dari Aswar di Parepare, Sulawesi Selatan. Dari Parepare, Sulawesi Selatan. Silakan, Ahlan wa Bapak. sahlan. Iya. Halo. Silakan pertanyaannya. Silakan pertanyaan Bapak. Saya mau bertanya nih Ustaz. Berhubung dari pertanyaan pertama berhubungan dengan KB. Nah, ada beberapa jenis KB nih. Yang saya mau tanyakan itu jenis KB yang dibolehkan dalam Islam itu yang mana ya Ustaz? Baik. Karena ada beberapa jenis KB yang seperti spiral dan ada juga semacam mereka menyebutnya sebagai susuk yang biasa ditanam di bagian-bagian tertentu gitu Ustaz. Iya. Seperti di lengan begitu Ustaz. Baik, jazakumullah khair. Itu aja pertanyaannya atau ada yang lain? Itu aja Ustaz. Masya Allah. Jazakumullah khair dari Parepare, Sulawesi Selatan. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Insyaallah Anda dengarkan jawabannya ya. Baik. Insyaallah. Baik, untuk pertanyaan mengenai KB, ini kan pertanyaan yang terulang. Memang benar di dalam ilmu kesehatan untuk KB itu memang ada beberapa jenis. Ada yang pakai pil, artinya dia minum pilnya untuk kemudian menghalangi kehamilan. Ada yang juga dengan memasang spiral yang itu untuk menutup saluran masuknya sel sperma atau keluarnya sel ovum. Saya juga kurang paham, artinya menghalangi pertemuan antara sel sperma dan ovum begitu ya, sehingga tidak terjadi kehamilan. Dan ada juga yang dipotong atau menghilangkan secara permanen kemungkinan hamil. Maka yang diperbolehkan yang pertama dan yang kedua, dengan pil atau dengan spiral. Nah, tapi ketika memotong secara permanen sehingga tidak ada lagi kemungkinan untuk bisa hamil, ini diperbolehkan hanya ketika ada alasan medis. Karena ini menghalangi jalur kehamilan dan ini merupakan ciptaan Allah yang kita tidak punya hak untuk menghilangkannya. Nah, ketika alasannya medis maka boleh. Tapi kalau alasannya bukan medis maka dilarang menggunakan dipotong secara permanen. Nah, tapi kemudian muncul juga semacam ditanam susuk. Ini wallahu ta'ala a'lam bishawab. Saya juga baru dengar di malam hari ini. Mungkin ini ada bagian klenik-kleniknya begitu ya. Jadi menghalangi kehamilan dengan cara dipasang susuk di lengan. Saya juga nggak tahu apa Hubungannya di lengan itu. Lewatnya sel ovum lewat lengan dulu. Wallahu a'lam. Tapi ketika itu ada unsur sihir, ada unsur perdukunan, ada unsur kesyirikan, maka tentu itu sesuatu yang dilarang. Dan semua intinya kembali kepada izin dari suami, faktor manfaat dan mudarat, faktor keamanan, dan faktor hajah. Hajah itu keperluan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.
Baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan dari kolom komentar YouTube. Banyak sekali nih, Ustaz. Iya. Nah, ini Ustaz. Apakah sebenarnya ketenangan itu atau ketenangan seorang istri itu juga dipengaruhi oleh faktor suami yang soleh? Ini gimana? Begini. Banyak yang mengatakan kamu jangan nuntut saya untuk seperti Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha karena engkau bukan seperti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu benar. Tapi ketika kalimat ini senantiasa terulang, maka seakan-akan menjadi pembenaran untuk kita tidak menunaikan kewajiban yang itu merupakan hak pasangan kita. Wah. Paham nggak? Iya. Ini agak berat loh bahasanya. Oh, iya. Ini levelnya udah saya turunkan paling bawah loh ini. Sudah meroket nih ya. Sudah meroket. Nah, maka begini, ketika kalimat itu terulang, kamu kan juga bukan Nabi Muhammad, maka aku jangan dituntut seperti Ibunda Khadijah dong. Kalimat itu benar. Untuk kemudian kita saling introspeksi. Untuk kita tidak menuntut pasangan kita dengan tuntutan yang melampaui batas kemampuannya. Dengan kita yang memang tidak berhak mendapatkan kebaikan sebesar itu. Tapi ketika kalimat ini terulang, maka seakan-akan dalam tanda kutip akan menjadi pembenaran ketika ada seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Oh, kamu seperti itu, masa saya harus begini? Antum lihat, Ibunda Asiyah bintu Muzahim, istri dari Raja Fir'aun yang bengisnya luar biasa. Kenapa Anda tidak ngomong? Itu Asiyah saja bisa baik kok dalam keadaan suaminya seperti Fir'aun. Yeah. Nah, kalau kita mau sekedar bermain kata, ya gampang saja. Lo kenapa tidak nyontohnya Asiyah yang suaminya sejahat itu dia tetap bisa baik? Nah, maka untuk ibu-ibu yang semacam itu, termasuk pula untuk bapak-bapak yang semacam itu, artinya tidak memberikan yang terbaik untuk pasangannya gara-gara dia menganggap pasangannya tidak sempurna, maka nomor satu, Anda akan temukan di mana pasangan yang sempurna. Untuk kemudian setelah dapat pasangan yang sempurna, baru Anda akan tunaikan kewajiban Anda. Mau ketemu di mana? Tidak akan nemu. Terus apabila Anda tidak menemukannya, apakah kemudian Anda tidak menjalankan kewajiban Anda? Kan ya jadi lucu kalau begini. Yang kedua, untuk perempuan atau laki-laki yang senantiasa menuntut dari pasangannya, ingat, hati-hati, jangan-jangan khawatir kita tidak ikhlas karena Allah. Kita hanya melakukan kebaikan untuk mendapatkan balasan dari pasangan, atau kita baru melakukan kebaikan ketika sebelumnya kita mendapatkan kebaikan. Sementara An-Nabi SAW bersabda, laisal wasilu bil mukafi. Yang dibilang menyambung itu bukan yang berbalas-balasan. Kamu baik, saya balas baik. Kamu gak datang, saya gak datang. Bukan itu kata Rasulullah. Tapi ketika Anda ikhlas karena Allah, ketika di bayangan mata Anda ada surga di sana, maka apapun balasan efek dari apa yang dilakukan pasangan tidak seperti apa yang Anda harapkan, Anda tetap tenang. Kenapa tetap tenang? Karena seburuk apapun balasan dari pasanganku atas kebaikan yang telah aku lakukan, maka Allah Maha melihat, maka Allah Maha memberi ganjaran. Terus kenapa? Apakah nunggu suami baik? Kenapa tidak Anda dulu yang baik supaya suami ketularan baiknya? Apakah nunggu istri baik? Kenapa enggak Anda duluan yang baik kepadanya supaya istri menjadi baik kepada Anda? Toh semua kebaikan itu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Semua kebaikan akan berbalas. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau ada yang masuk sudah? Ada yang masuk? Baik, kita terima. Baik. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Mohon untuk volume televisinya silakan dikecilkan, Bapak atau Ibu. Cukup mendengarkan dari telepon saja. Silakan Bapak atau Ibu yang sudah bisa masuk. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo Bapak, dari Bapak siapa di mana? Silakan. Saya dari Lombok Tengah. Silakan Bapak. Saya atas nama Haji Nur Ihsan. Bapak Haji Nur Ihsan, silakan. Cukup mendengarkan dari telepon Bapak ya. Volume televisinya silahkan dikecilkan dahulu supaya tidak feedback ya. Saya mau nanya ini. Ya, silakan Bapak. Tentang masalah
Mohon maaf Urusan sebelumnya orang Bapak. Suami istri. Mohon maaf sebelumnya Bapak, mohon didengarkan sejenak. Orang suami istri. Televisinya dikecilkan suaminya karena pergi suara ke televisi Malaysia. Anda mengganggu di line telepon Ya. kami. Terus sesudah sampai di Malaysia kira-kira 1 tahun, suaminya anak istrinya dapat cerita di rumah bahwa suaminya meninggal. Ya, Iya. dapat cerita bahwa suaminya meninggal. Sehingga lama kelamaan sang istri yang di rumah kawin sama orang lain. Ya. Baik. Waalaikumsalam. Iya, jadi Masya Allah. kita ingatkan untuk pemirsa dimanapun Anda masuk line interaktif, karena yang ingin masuk begitu banyak sehingga ketika Anda bisa masuk ke line interaktif itu kesempatan yang sangat berharga. Maka tolong suara televisinya dimatiin, dikecilin secara full, kecil banget, sehingga Anda cukup mendengarkan lewat line telepon, karena kalau Anda mendengarkan lewat televisi itu suaranya berbalik kepada Berbalik. kami. Masya Allah. Jadi seperti itu ya. Tapi insya Allah pertanyaannya bisa kita terima. Jadi begini, ada seorang istri yang ditinggal suami bekerja di Malaysia, kemudian terdengar berita suaminya meninggal. Setelah beberapa lama, maka istrinya tadi menikah lagi. Nah, maka itu tentu perlu persetujuan dari pengadilan agama. Karena apa? Karena Anda dianggap cerai mati. Dan cerai mati itu masa iddahnya 4 bulan, 10 hari baru kemudian boleh menikah lagi. Tapi ingat, di cross check terlebih dahulu, benar nggak berita kematian suaminya? Ketika berita kematian suaminya sudah benar, maka ajukan ke pengadilan bahwa sekarang status Anda bukan lagi seorang istri, tapi statusnya menjadi janda karena cerai mati. Cerai mati. Nah, setelah itu baru dihitung masa iddahnya. Jadi itu seperti itu tahapannya. Jadi bukan kemudian memutuskan sendiri setelah nggak ada berita, nggak ada hubungan lewat telepon, lewat WA, lewat SMS, gak ada sama sekali, tiba-tiba Anda nikah. Tunggu dulu, laporkan dulu ke pengadilan agama, nanti supaya mendapatkan keputusan, baru setelah itu Anda boleh menikah dengan laki-laki yang lain. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin yang lain ala Iya, akhir menyambung yang tadi Ustaz, mengenai apakah ketenangan istri itu dipengaruhi oleh suami yang soleh. Iya, Masya Allah, baru teringat bahwa bukankah para nabi itu ya, beberapa nabi begitu, itu juga diuji dengan istri yang kurang patuh begitu Ustaz. Iya. Nah, ini kan berarti tidak juga mengartikan bahwa tenangnya atau ketenangan seorang istri itu bergantung kepada kesolehan suami gitu. Iya, memang seperti itu. Jadi kita punya satu kaidah, satu rumus di dalam ketenangan rumah tangga. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang yang iman kemudian dia melakukan amal saleh, maka Allah akan berikan kecintaan di dalam hatinya, ketenangan, kasih sayang. Dalam ayat yang lain Allah katakan dalam surah An-Nahl, Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Orang-orang yang melakukan amal soleh dalam keadaan dia beriman, sama kan? Iman dan amal soleh. Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Apa kehidupan yang baik? Kehidupan yang senantiasa di dalam kebahagiaan. Artinya di sini jangan dulu menuntut orang lain, tapi kita lakukan pada porsi kita yang terbaik. Baru kemudian ketika tidak mendapatkan balasan dari pasangan kita, jangan lupa balasan dari Allah tidak akan pernah luput dari kita. Nah, maka ketika sekedar menuntut pasangan, tidak akan bikin Anda semakin bahagia, tapi akan menjadikan Anda semakin merasa tertekan, karena selain Anda tidak mendapatkan hak Anda, tuntutan Anda pun tidak kunjung dipenuhi. Dan Anda akan membangun rasa kecewa kepada suami, rasa kecewa kepada istri yang semakin berlapis. Nah, maka bagaimana? Cukup Anda perbaiki diri Anda dengan semaksimal mungkin, maka Allah akan datangkan balasan darinya, entah lewat pasangan ataupun langsung lewat Allah Subhanahu wa taala, yang dimasukkan ketenangan itu langsung ke dalam hati Anda. Barakallahu fiik. Kemudian yang seperti antum sampaikan, kok istri terus? Istri terus. Nah, tunggu dulu. Pernyataan kok istri terus
Ini pernyataan yang bermasalah. Kok istri terus? Seakan-akan si istri itu sekedar menjadi objek yang tidak pernah sedikit pun dia punya kemampuan untuk merubah. Tidak. Sehingga Anda ketika mengatakan kok istri terus, itu di sana ada unsur seperti yang Rasulullah katakan, kenapa banyak perempuan Allah takdirkan tempatnya di neraka. Apa kata Rasulullah? Yakfurnal ashir. Karena dia tidak pernah berterima kasih, tidak pandai mensyukuri suaminya. Coba. Dia tidak berterima kasih kepada suami. Sehingga muncul kalimat kok istri terus. Padahal dengan syukur itu akan menjadikan nikmat yang Anda rasakan oleh Allah ditambah. Dengan qanaa'ah, perasaan cukup di dalam hati, Allah jadikan Anda orang paling bahagia. Sehingga menjadikan kalimat kok istri terus itu menjadikan Anda semakin terpuruk. Padahal apa yang kita sampaikan menggiring kita bersama untuk semakin baik, semakin salih, semakin taat kepada Allah untuk membangun kehidupan akhirat yang membahagiakan. Jadi kalimat-kalimat kok istri terus ini kita khawatir justru munculnya dari para orientalis, munculnya dari para liberalis, munculnya dari orang-orang yang memang jauh dari agama. Padahal banyak kisah-kisah di dalam agama Islam ini orang yang bersabar atas suaminya, orang yang bersabar atas istrinya, dan semuanya mendapatkan happy ending. Akhir yang menyenangkan. Ya. Nah, itulah kenapa Rasulullah mengatakan fa inna nasra ma'as sabri. Kemenangan itu, ketenangan itu, kebahagiaan itu, kesuksesan itu, termasuk di dalam rumah tangga, ada di balik kesabaran. Jadi jangan pernah lelah untuk bersabar. Masya Allah. Dan juga yang paling puncak adalah Ustaz ya, Apa itu? bagaimana kita juga ini ungkapan yang hadis yang sangat populer Ustaz, bagaimana seorang ibu itu seorang istri ya, seorang ibu, seorang istri, wanita yang sudah berkeluarga itu mendapatkan kemuliaan 3 kali lipat daripada seorang suami. Masya Allah. Ini bukankah wanita itu sangat mulia 3 kali lipat loh. Sangat mulia. Ibu itu kan ya istri itu kan ya, sama saja kan. Bahkan sedikit laki-laki yang memiliki kesempatan masuk lewat semua pintu surga. Rasulullah katakan Abu Bakar termasuk radhiyallahu taala anhu, dipanggil oleh semua pintu surga. Tapi perempuan besar peluangnya. Salat 5 waktu tertib, puasa Ramadannya baik, menjaga kehormatannya, dan ketika dia mentaati suaminya, dipanggil dari 8 pintu surga. Dan dia boleh masuk lewat pintu surga manapun yang dia inginkan. Nah, maka kita kasih sedikit ringkasan. Yang dicari oleh suami dari istrinya di dalam rumah tangga yang dibangun olehnya adalah litaskunu ilaiha, ketenangan yang dimunculkan oleh istri. Maka jangan berharap suamimu menjadikan rumahmu sebagai ma'wa, tempat kembali, ketika engkau tidak mendatangkan ketenangan untuknya. Dan setiap perempuan yang berusaha menghilangkan ketenangan dari kehidupan suami, hampir semua berakhir dengan perceraian. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kami kembalikan kepada Al-Akh Abu Shanum untuk tetap di dalam kebingungannya. Endingnya nggak enak. Nggak enak. Plus. Baik pemirsa, nampaknya pertemuan pada malam hari ini sudah terlampau lama, tetapi juga nggak kerasa nih Ustaz, tiba-tiba udah karena hampir 90 menit aja nih. Ya, masih ada 2 yang ingin saya sampaikan, tapi kita simpan dulu. Kita simpan. Insya Allah akan kita bongkar untuk The Show pekan depan Ustaz ya, insya Allah. Insya Allah. Dan mohon doanya kepada pemirsa agar kita senantiasa bisa istiqomah lagi untuk amin ya rabbal alamin. Terutama program The Show ini, karena nampaknya banyak emak-makers ya, yang request tentang The Show ini agar supaya dilestarikan, nggak langka lagi. Baik, insya Allah kita ketemu di lain kesempatan. Kami mohon pamit apabila ada kesalahan, ada kekurangan, mohon dimaafkan. Dan kita tutup acara pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.